I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey kid. Meskipun Ducati belum merilis catatan waktu dari tes privat para pebalapnya di Hungaria, Pecco Bagnaia merilis catatan waktunya yang tercepat, mengungguli Marc Marquez. Sisa catatan waktunya akan kami rilis di sini. Ducati menyewa sirkuit Balaton Park yang baru di Balaton Focajar, sekitar 85 km barat daya Budapest, pada hari Selasa. Tempat Grand Prix Hungaria pertama era MotoGP akan diadakan dalam 2 minggu. Mengingat sulitnya memahami karakteristik lintasan melalui data dari kedua tes pembalap penguji yang dilakukan di sana pada tanggal 27 Juni, di mana Michel Pirro Italia berpartisipasi, dan dari putaran World SBK yang diadakan pada akhir Juli, dengan hasil yang buruk untuk tim Bologna. Pabrikan Italia mengambil inisiatif untuk menyewa lintasan untuk pengujian pribadi selama 1 hari, yang mengundang 6 pembalap yang ambil bagian dalam kejuaraan dunia. 2 pembalap pabrik, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, dan pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dan pembalap VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Gianantonio. Mereka bergabung lagi dengan Pirro, pembalap penguji pabrik. Setelah pengujian, Ducati tidak merilis catatan waktu untuk hari itu. Tetapi Bagnaia mengunggah di akun Instagram miliknya sebuah unggahan di mana ia mencatat waktu putaran tercepat yaitu 1:41.468, yang ternyata menjadi yang tercepat hari itu. Marc Marquez finish sangat dekat di belakang Pecco, tercepat kedua dengan selisih 1/10 detik. Aldeguer berada di posisi ketiga, 3/10 detik di belakang Pecco dan 1 detik di depan Morbidelli dan rekan setimnya, Alex Marquez. Di Gia finish setengah detik di belakang Pecco, sementara Pirro menutup catatan waktu, jauh di belakang. Jelas, mesin, kondisi dan motivasi tidak dapat dibandingkan. Tetapi waktu terbaik pasukan Ducati jauh dari rekor lintasan yang dibuat di SBK oleh Toprak Razgatlioglu Turki. Sementara itu, meskipun memiliki keunggulan besar di klasemen kejuaraan dunia MotoGP, Marc Marquez menyangkal kemungkinan bermain dengan para rivalnya dan memutuskan di mana dan kapan akan memenangkan gelar MotoGP 2025. Marc Marquez tiba di jeda musim panas setelah meraih 5 kemenangan ganda berturut-turut, memenangi sprint dan balapan hari Minggu di Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring dan Brno, dan melesat ke puncak klasemen dengan 381 poin, 120 poin lebih banyak dari pembalap posisi kedua Alex Marquez. Hingga saat ini, pebalap Ducati ini telah memenangkan 8 dari 12 balapan Grand Prix yang telah digelar, dan dalam 11 sprint, hanya kemenangan di Silverstone yang belum diraihnya. Ini berarti ia meraih 66,6% kemenangannya di hari Minggu dan 91,6% di hari Sabtu, dengan 79,1% kemenangan yang impresif dalam 24 kali bendera finish diturunkan tahun ini. Tidak ada pembalap lain di grid yang memenangkan lebih dari 1 balapan Grand Prix musim ini. Pecco Bagnaia melakukannya di Austin, Alex Marquez di Jerez, Johan Zarco di Le Mans, dan Marco Bezzecchi di Silverstone. Sirkuit Inggris menjadi satu-satunya sirkuit di mana Marc belum memenangkan 1 balapan pun tahun ini. Selain 8 poin penuh 37 poin, di Prancis, meskipun tidak menang, ia adalah pembalap dengan poin terbanyak, hanya di Austin, Jerez, dan Inggris Raya ia dilampaui. Dengan kredensial ini, tak seorang pun meragukan bahwa Marc Marquez sudah memiliki angka-angka dalam benaknya untuk menentukan di mana dan kapan ia akan dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP pada tahun 2025. Meskipun, ketika ditanya, ia tidak ingin memproyeksikan citra superioritas yang ia tunjukkan di lintasan. Saya tidak akan membicarakan di mana atau kapan saya ingin menutup kejuaraan dunia. Saya hanya akan memasuki 10 balapan terakhir kejuaraan setelah musim panas dengan mentalitas bahwa hanya saya yang bisa kehilangan gelar. Jadi, jika kami harus menang, kami akan menang. Tapi jika kami bisa menang, kami pasti akan mencobanya, jawab pembalap Spanyol itu. Marquez tidak suka menang sendirian dan dengan keuntungan, tetapi lebih suka melakukannya dengan bertarung jarak dekat. Setelah gagal menggaet Jorge Martin, Aprilia, kini Honda harus utak-atik ulang line-up pembalapnya ke musim depan. Dari 4 joki di starting grid MotoGP, hanya Joan Mir yang masih dalam kontrak hingga akhir 2026. 3 lainnya, Luca Marini, Honda, Johan Zarco dan Somkiat Chantra, LCR Honda, selesai masa kontrak akhir tahun ini.
Marini yang tadinya terancam tak punya tim untuk 2026 jika Martin masuk Honda, kini punya peluang bertahan di skuad pabrikan Jepang itu. Ia pun akui pembicaraan tengah berjalan. Masalahnya, apakah ia bertahan di skuad utama atau turun kasta ke tim satelit LCR Honda? Pertanyaan itu ada karena Zarco pun berambisi gabung di tim utama meski juga merasa nyaman di LCR. Modalnya besar karena pembalap gaek Prancis itu menjadi rider Honda teratas musim ini. Bahkan sukses meraih kemenangan di home race-nya, MotoGP Prancis. Tim owner Lucio Cecchinello mengakui ingin Zarco bertahan dalam timnya namun saat sama juga menghargai keinginan pembalapnya. Apalagi, katanya, Honda pun sudah memikirkan opsi itu. Di pihak lain, posisi Chandra pun penuh tanda tanya usai kegagalannya memenuhi target pada debutnya di kelas primer. Pembalap Thailand ini kini malah harus menepi karena cedera. Semuanya akan diputuskan awal Agustus nanti bertepatan dengan event Suzuka 8 Hours. Para pemimpin Honda akan berkumpul di sana, kata Cecchinello. Meski sebagai pemilik tim, Cecchinello mengaku keputusan menetapkan pembalap musim depan tidak berada di tangannya. Sepenuhnya di tangan Honda Racing Corporation, HRC, termasuk nasib Chandra, yang bukan saja ditentukan HRC tetapi juga ikut ditentukan sponsor utama Idemitsu. Tak lain karena satu tempat di LCR memang dialokasikan untuk pembalap Asia jebolan Asia Talent Cup. Sementara itu, Marc Marquez melaju cepat menuju gelar MotoGP ketujuhnya dengan akhir pekan yang sama hebatnya dengan yang terbaru ini di Republik Ceko, di mana pembalap Ducati itu melepaskan tenaga yang luar biasa untuk mengamankan gelar ganda kelimanya secara berturut-turut dan yang ke-8 musim ini. Para penggemar sudah mulai memasang taruhan untuk mencoba memprediksi berapa balapan tersisa bagi pebalap asal Cervera, Lleida, ini sebelum ia memenangkan gelar. Marc Marquez, tentu saja, jauh lebih berhati-hati. Meskipun performa seperti di Brno membuatnya sulit mempertahankan profil rendah yang selama ini ia yakini. Setelah menunjukkan kendali sprint pada hari Sabtu, yang ia raih setelah mengendalikan batas tekanan ban bak pesulap sejati, pembalap Spanyol itu kembali menunjukkan kekuatannya pada hari Minggu, dalam balapan yang ia hentikan kapanpun ia mau, lap ke-8, untuk meredam hasrat Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu memimpin sejak awal, dan bertahan di sana hingga pembalap 93 itu berhenti. Dalam sebuah langkah yang terasa lebih formalitas, pembalap Katalan itu memimpin dan tak menyerah hingga ia melewati garis finish dengan keunggulan hampir 2 detik atas rivalnya, dari Aprilia. Kemenangan ini, ditambah dengan kecelakaan Alex yang menyalip Joan Mir di lap kedua saudaranya, yang tetap menjadi rival terdekatnya dalam perebutan gelar juara, kini membuat selisih poin mereka menjadi 120, lebih dari 3 balapan penuh. Pedro Acosta, yang sangat aktif dan tajam sejak Jumat, merayakan podium pertamanya musim ini berkat keberhasilannya mempertahankan posisi ketiga melawan serangan mendadak Pecco Bagnaia, keempat, yang sekali lagi tidak naik podium. Raul Fernandez finish di posisi kelima, hasil terbaiknya sejak berkompetisi di kelas berat. Posisi ke-6 diraih Fabio Quartararo, yang finish 11 detik di belakang sang pemenang dan di depan Jorge Martin, yang finish di posisi ke-7 saat kembali menyelesaikan akhir pekan tanpa masalah dan mencatatkan jarak tempuh yang jauh di atas Aprilia. Fermin Aldeguer memperbaiki performanya dan finish di urutan ke-8, dengan beberapa aksi overtake yang mengesankan. Sementara Brad Binder, ke-9, finish di urutan ke-9. Pol Espargaro melengkapi 10 besar, dengan performa impresif dari pembalap penguji KTM tersebut, yang menempatkan 3 dari 4 prototipenya di 10 besar. Pecco Bagnaia mengeluhkan kegagalan elektronik pada indikator Ducati miliknya yang menyebabkan dia membiarkan dirinya disalip, karena dia pikir dia berada di bawah kisaran tekanan, seperti yang ditunjukkan Ducati secara keliru. Pembalap Ducati itu memulai dari posisi pole dalam sprint di GP Ceko, disalip Marc Marquez di lap pembuka, dan berhasil mengejar rekan setimnya dengan kecepatan tinggi. Kehilangan beberapa posisi, tetapi berhasil mempertahankan posisinya dengan baik dari posisi ketiga. Namun, masalah pada rentang tekanan minimum ban depannya membuatnya harus disalip, dan kemudian ia mulai kehilangan momentum, turun ke posisi ke-7, sebuah indikasi yang berasal dari kesalahan elektronik. Sebelum balapan, kami bekerja dengan komputer. Ada yang tidak beres dengan komponen elektronik dan dashboard motor, dan mereka mencoba menyempurnakan semuanya, jelas Pecco Bagnaia di penghujung hari. Setelah itu, saya langsung balapan dan merasa cukup nyaman. Saya tahu Marc punya kelebihan lain, dia juga melaju sangat cepat di pagi hari dengan ban medium. Saya hanya ingin mengimbanginya dan memahami situasinya. Tetapi setelah 3 putaran,
Saya menerima pesan di motor yang mengatakan tekanannya di bawah batas. Lanjut pembalap Italia itu. Saya sedikit kehilangan fokus karena tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Akhirnya, saya membiarkan Pedro Acosta, yang berada di posisi ketiga, menyalip saya, dan pembalap lain menyalip saya. Tetapi saya 100% yakin akan kena penalti karena saya tidak berada dalam batas kecepatan sama sekali selama balapan. Akunya.